Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat, terlebih kepada warga yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Wates. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat yang demikian. Yang pertama, sidang pleno majelis. Majelis GKJ Wates akan mengadakan persidangan pleno pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, waktu pukul 17, tempat di GKJ Wates. Kepada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan diharap mengirim surat kepada majelis melalui kantor gereja. Yang kedua, Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia, Majelis GKJ Wates akan melayankan perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Oktober 2020 secara online atau daring. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk ibadah yang diselenggarakan di Induk dan di Pepantan pada Minggu 4 Oktober ditiadakan. Dimohon segenap warga mempersiapkan diri. Yang ketiga, persembahan kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah, maka untuk persembahan dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah atau pepantan, untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja dengan Bapak Diaken Supriyantoro dengan nomor HP 0878 3600 4466 dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah, kantong hitam, ucap syukur, dan persepuluhan. Persembahan dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 sampai dengan 11, kecuali pada hari Sabtu karena kantor libur. Dan persembahan dapat juga ditransfer ke rekening Giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 0152 01 000731 307. Demikian warta jemaat. Atas nama Majelis GKJ Wates, kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita mulai dan kita bersama-sama mengambil acara dalam panggilan untuk beribadah. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama. Berhimpun semua.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait yang kedua. Saat ini kita akan bersama-sama menerima hukum kasih terambil dari bacaan Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh jikalau kita mau melihat keberadaan kehidupan kita masing-masing pribadi, kita belum bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan sempurna. Oleh karenanya mari kita datang kepada Tuhan membawa keberadaan kita, sembari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa
yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 46, baitnya yang pertama. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil dari bacaan leksionari, secara khusus dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami. Penyertaan Tuhan sungguh tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu, kami boleh menerima kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan. Karena penyertaan-Mu pula, pada kesempatan saat ini, kami boleh membangun peribadatan. Dalam kami membangun peribadatan minggu, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu bagi kami yang mendengarkan maupun bagi kami yang menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian pembacaannya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku,
dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab, "Seberapa dari mereka?" Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hati atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang menjadi kunci dalam kehidupan. Yang pertama adalah jalani, yang kedua adalah nikmati, dan yang ketiga adalah syukuri. Jika kita bisa melakukannya, tentu dalam kehidupan kita akan merasakan ketenangan, ketentraman. Yang pertama adalah jalani, yang kedua adalah nikmati, dan yang ketiga adalah syukuri. Dalam situasi kondisi pandemi yang masih kita terima sampai saat ini, bukan perkara yang mudah bagi kita untuk kemudian menjalani hari-hari pemberian Tuhan, bahkan menikmati dan mensyukurinya. Karena memang ada banyak tantangan yang kita hadapi.
Terlebih sebagai pribadi-pribadi yang telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu bukan perkara yang mudah bagi kita untuk kemudian hidup, menjalani sebagai pengikut Kristus, menikmati sebagai pengikut Kristus, bahkan mensyukuri sebagai pengikut Kristus. Karena senyatanya memang ada banyak tantangan yang dihadapi kala ketika kita mengikut Kristus. Bacaan kita pada minggu ini menceritakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur sebagai gambaran tentang kerajaan Allah. Digambarkan seorang tuan rumah yang mencari para pekerja untuk kebun anggurnya dengan standar upah 1 dinar sehari. Dinar adalah mata uang terkecil yang bergambar Kaisar Romawi. Upah tersebut merupakan ukuran untuk seorang buruh tani ketika bekerja selama sehari. Dan Yesus menggunakannya sebagai media pengajaran perihal kerajaan Allah. Ibarat seorang tuan rumah yang memanggil dan memilih pekerja untuk kebunnya, ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan. Jika kita menyimak ayat 2, kita bisa mengetahui bahwa kesepakatan bersama di antara pemilik dan penggarap kebun anggur. Dalam ayat 2 di sana dikatakan bahwa setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi artinya sebelum bekerja, soal upah disepakati bersama, yakni 1 dinar sehari. Ukuran penghargaan atas kerja atau jasa ternyata diberikan berdasarkan harian, bukan berdasarkan jumlah jam kerja. Jadi setiap hari jika bekerja, maka akan mendapat upah harian. Jika tidak bekerja, maka tidak mendapatkan upah harian. Dengan demikian, maka tidak akan ada perbedaan upah yang akan diberikan pada semua pekerja. Sehari 1 dinar. Kemudian ayat 3-7 berkaitan dengan lamanya waktu bekerja. Menceritakan bahwa setiap orang dipanggil dan diberi pekerjaan berdasarkan waktu si pemilik kebun anggur. Ada yang bekerja jam 9 pagi. Ada yang bekerja jam 12 siang, jam 3 petang, dan jam 5 petang baru mulai bekerja. Dan berdasarkan jam masuk kerjanya, maka jelas berbeda satu dan yang lainnya. Yang jelas bahwa prioritas si pemilik kebun anggur, yakni mencari mereka yang menganggur, atau orang yang tidak punya pekerjaan dan hanya menunggu suruhan. Biasanya orang yang situasinya demikian akan sangat senang ketika mendapat pekerjaan, sehingga tidak soal mau kerja mulai jam berapapun juga. Dan kalau kita melihat ayat 8 sampai ayat 16, di sana kita bisa mengetahui evaluasi
dan apresiasi terhadap hasil kerja seharian. Tuan rumah memanggil semua buruh kerja harian di malam hari dan membayarnya sesuai kesepakatan. Mulai dari yang kerja jam 5 petang hingga yang jam 9 pagi. Semua mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar. Evaluasi terjadi dari pihak pekerja yang berangkat mulai pukul 9 pagi. Kalau kita menyimak ayat 12, di sana dikatakan, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Jadi si pekerja yang bekerja mulai dari jam 9 pagi ini seolah merasa bahwa tidak ada keadilan, seolah ada ketidakadilan. Capaian prestasi kerja yang lebih lama waktunya seakan tidak dipertimbangkan. Kemudian dalam ayat ke-13, si tuan atau si pemilik kebun berkata kepadanya, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Jadi ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja harian ternyata bukan sebatas pada besaran upah yang disepakati bersama, tetapi juga sikap pekerja. Ayat 15, sikap iri hati membuat seorang tidak dapat bersyukur atas kerja dan upahnya yang didapat sehari. Demikian juga cara pandang negatif, tidak adil atau pilih kasih membatasi seorang gagal melihat sikap kemurahan hati si pemberi kerja. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman yang kita terima pada kesempatan saat ini, ada 2 hal yang bisa kita petik. Yang pertama, jika kita menyimak pasal 19 ayat 29 dan 30, Tuhan Yesus menyampaikan tentang upah mengikut Yesus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di perumpamaan yang disampaikan dalam bacaan kita menjawab bahwa upah itu sepenuhnya adalah hak milik Allah yang diberikan kepada setiap orang yang mengikutnya dan bekerja sebagai bentuk kesediaan mengikutnya. Jadi lamanya waktu mengikut Yesus tidak menjadi jaminan, sebab Yesus menegaskan bahwa akan terjadi perubahan sikap di antara orang yang mengikutnya. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang kedua, tema khotbah minggu ini berbicara tentang pemeliharaan Allah. Jika berbicara tentang pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah, maka sesungguhnya Allah memiliki hak otoritas penuh atas umatnya dalam memberikan pemeliharaan.
Sikap iri hati membuat seorang tidak dapat bersyukur atas berkat yang telah diterimanya, apalagi ditambahi dengan cara pandang yang negatif. Allah tidak adil, Allah seakan pilih kasih, menjadikan seorang sangat sulit untuk merasakan pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, mari di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, kita mengubah cara pandang kita. Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yakinlah bahwa Allah senantiasa memberikan pemeliharaan. Sehingga ketika kita meyakini Allah senantiasa memberikan pemeliharaan, kita dapat menjalani kehidupan pemberian Tuhan dengan baik, tanpa membandingkan dengan orang lain. Kita bisa menikmatinya karena kita tidak iri hati dengan orang lain. Bahkan kita bisa mensyukuri setiap berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Yang perlu diingat dan harus terus diingat adalah bahwa otoritas pemeliharaan itu dari Allah. Bagi setiap kita yang percaya kepada Allah, maka kita harus meyakini Allah senantiasa memberikan pemeliharaan bagi kita. Mungkin caranya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi dengan kita meyakini Allah senantiasa memberikan pemeliharaan, akan menjadikan kita tetap kuat dan semangat menjalani, menikmati, dan mensyukuri berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami menghaturkan syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan pemeliharaan bagi kami dari hari lepas hari. Ampuni kami ya Tuhan,
jikalau kadangkala atau seringkali karena ada banyak tantangan kehidupan yang kami hadapi, kami sulit untuk merasakan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami merasakan tidak mudah untuk menjalani hari-hari pemberian Tuhan, bahkan menikmati dan mensyukurinya. Itulah kesalahan kami. Ampuni kami dan tuntunlah kami, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa boleh menjalani, menikmati, dan senantiasa mensyukuri berkat yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur pula melalui sabda yang boleh kami terima. Kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang memiliki kuasa atas kehidupan kami manusia. Engkau telah mengaruniakan anugerah bagi kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karenanya, mampukanlah kami untuk menjaga anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan bagi hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memohon berkat-Mu bagi keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon Engkau senantiasa memberikan pemeliharaan di tengah kami semua menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah kami boleh senantiasa meyakini dan mengimani pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan tidak pernah berhenti dan diterima oleh bangsa kami. Kami mohon Kau berkenan mengaruniakan kekuatan, mengaruniakan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Di tengah menyikapi setiap hal yang ada, Tuhan yang berkenan memberikan berkat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pada akhirnya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami hendak memohon belas kasih Tuhan untuk bangsa kami. Secara khusus kami hendak memohon berkat Tuhan bagi para medis yang menangani pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati para medis dengan mengaruniakan kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi mereka. Kami memohon, biarlah setiap usaha upaya di tengah menemukan vaksin untuk COVID-19, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon Engkau berkenan pula memampukan kami untuk kami tetap setia mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, sehingga melalui kami boleh memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami hendak memohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja kami. Biarlah Tuhan yang berkenan memakai gereja kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan keluarga kami kepada Tuhan. Tuhan yang berkenan menyertai memberkati setiap anggota keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami senantiasa mohon kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kecukupan. Berkati
Setiap usaha, pekerjaan yang telah kami kerjakan, kami lakukan, sehingga daripadanya boleh mendatangkan berkat tidak hanya untuk kehidupan kami, tetapi juga untuk keluarga kami dan untuk sesama kami. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, secara khusus di waktu-waktu ini mereka sedang menghadapi ujian tengah semester. Biarlah Tuhan yang mengaruniakan kekuatan, semangat, bahkan kebijaksanaan maupun kemampuan. Kami hendak memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan fisiknya, baik karena usia yang sudah lanjut ataupun karena kondisi sakit. Kami hendak menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang berkenan mengaruniakan kekuatan, Tuhan yang berkenan mengaruniakan kesembuhan melalui setiap perantaraan obat yang ada. Kami hendak menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh meyakini bahwa pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan sungguh tidak pernah berhenti dan senantiasa kami rasakan. Kami sadar Tuhan bahwa sampai saat ini kehidupan kami masih jauh dari kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan syukur kita dengan menghaturkan persembahan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita pada saat ini. Kita ambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, baik di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami,
juga baik di dalam pelayanan kami. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID-19. Namun kami masih merasakan berkat-Mu. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu. Sebagai ungkapan rasa syukur pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan yang dari berkat-Mu lewat pekerjaan kami, pekerjaan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana pelayanan di GKJ Wates dan dimanapun persembahan ini akan dipergunakan. Bapa yang Maha Kasih, kami mau menyerahkan saudara kami yang telah Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan mampukan sehingga boleh mengelola persembahan ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini juga kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh sangat mengetuk hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjalani berkat-Mu, untuk dapat menjalani anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat menjalani, untuk dapat menikmati, dan untuk dapat mengucapkan syukur atas segala berkat penyertaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Dan untuk selanjutnya kami akan menjalankan baik kegiatan kami, baik pekerjaan kami, baik pelayanan kami. Kiranya Tuhan memimpin setiap langkah kami. Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa permohonan kami. Banyak dosa dan kesalahan Tuhan di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini. Di dalam kehidupan kami, banyak kesalahan di dalam kami mengaturkan persembahan, juga di dalam kami mengaturkan doa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih
berkarunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. PKJ Wates mengucapkan selamat